Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuril muthhibi lin nisyani bi nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adadan ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin. Bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak lupa kita ucapkan, serta selawat dan salam jangan pernah kita lupakan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pertemuan ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita. Semoga kita selalu diberikan Allah sesuatu yang istiqomah. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 133 sampai 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampun dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran ayat 134. Para ulama menulis bahwa banyak sahabat yang menginginkan seperti apa yang dialami oleh Bani Israel, yaitu apabila ada salah seorang di antara mereka melakukan dosa, maka dosa itu akan ditulis di pintu rumahnya beserta kafarahnya, yaitu tebusan atau dosanya. Misalnya dipotong hidungnya, telinganya, dan sebagainya, yang sesuai dengan hukuman dosa-dosa mereka. Mereka menginginkan seperti itu karena dengan menunaikan kafarah, tebusan, dosa mereka akan terhapus. Di mata para sahabat, dosa adalah sesuatu yang sangat berat hukumnya, sehingga bagi mereka kafarah, hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan dosa itu sendiri, sehingga mereka menginginkan seperti yang telah dialami oleh Bani Israel. Jadi para sahabat itu pernah berpikir apabila mereka berbuat dosa, maka hukuman dosa itu seperti pada zaman Bani Israel. Jadi hukuman tebusan itu atau segala macamnya yang sejenisnya dipampangkan, bahasanya ditunjukkan di pintu rumahnya. Nah, dalam kisah-kisah sahabat yang ada di berbagai kitab memang dijelaskan masalah tersebut, yakni apabila seseorang melakukan dosa-dosa, mereka melakukan itu akan sangat membebani mereka, baik di kalangan laki-laki maupun di kalangan wanitanya. Pernah terjadi seorang perempuan telah melakukan zina, kemudian ia sendiri datang kepada Rasulullah SAW dan mengakui perbuatannya yang berdosa tersebut, maka menyerahkan dirinya untuk dirjam supaya bersih dari dosa-dosanya. Pada akhirnya ia pun dirjam. Mengapa ia bersih? Dia menyerahkan dirinya untuk dirjam karena dalam hatinya telah tertanam bahwa dosa itu lebih berat dibandingkan dengan lemparan batu. Pada itu juga pada saat sholat, Abu Talha
teringat akan kebunnya sehingga ia menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu ia merasa tenang. Ia benar-benar merasa gelisah mengapa pikiran tentang keduniaan masuk di dalam solatnya. Ia pun sadar bahwa tidak sepatutnya memikirkan sesuatu yang menarik perhatian di dalam solatnya. Kisah seperti ini juga dialami oleh seorang sahabat Ansor. Di dalam solatnya ia teringat bahwa sebuah kurma mulai masak. Masa itu adalah masa kekhalifahan Utsman. Ketika itu adalah masa kekhalifahan Utsman. Maka datanglah sahabat tadi kepada Utsman radhiyallahu anhu, lalu menceritakan kisah tentang kebunnya tersebut. Setelah itu ia menyerahkan kebunnya kepada Sayyidina Utsman yang kemudian menjualnya seharga 50.000 dirham, lalu dibelanjakannya untuk urusan agama. Kalau kita beda. Kalau kita sholat semuanya diingat, mulai dari sandalnya yang baru beli, pakaiannya, segala macam. Tapi kita tidak pernah merasa terganggu dengan gangguan-gangguan keduniaan itu. Padahal itu sangat merusak sekali keimanannya kita. Nah, pada suatu ketika tanpa sengaja Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memakan satu suap makan syubhat. Maka berkali-kali ia minum air untuk memuntahkan makanan tersebut agar apa yang telah termakan dari makanan yang tidak halal tadi tidak menjadi bagian dari badannya. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang telah ditulis dalam risalah yang berjudul Hikayatus Sahabah. Dalam keadaan seperti ini, maka dapat dipahami jika para sahabat menginginkan apa yang dialami oleh Bani Israel. Nah, yaitu dapat mengetahui kafarah atau dosa-dosanya sehingga dosa tersebut segera dihapuskan. Sedangkan kita tidak pernah memahami betapa beratnya apabila dosa itu dilakukan. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bukti kisah-kisahnya dan karunia-Nya di atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keinginan para sahabat itu, maka ayat di atas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentafsirkan ayat ini, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, bersegeralah kepada ampun Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal soleh, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang saling berkaitan. Maka apabila kita berbuat dosa, maka bersegeralah kita untuk bertobat kepada Allah dan berniat jangan pernah mengulangi jangan pernah mengulangi dosa yang kita lakukan dengan benar-benarnya tobat nasuha. Begitu juga, seperti itulah luasnya surga. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa luasnya surga seluas 7 lapis langit dan bumi yang saling dihubungkan. Quraib, seorang hamba sahaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya telah diutus oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada seorang ulama Taurat untuk bertanya kepadanya mengenai surga sebagaimana yang tercantum dalam kitab mereka. Maka ia mengeluarkan sahifah Nabi Musa alaihissalam. Sambil melihat sahifah itu, ia berkata bahwa surga itu selebar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang paling berhubungan, itulah lebarnya. Adapun mengenai panjangnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang mengetahuinya Anas radhiyallahu anhu berkata, dalam perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, majulah kalian ke arah surga yang luas seluas langit dan bumi. Maka Umair bin Hamman radhiyallahu anhu keheranan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seperti itukah luasnya surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, berapa bagusnya wahai Rasulullah? Demi Allah, saya ingin berada dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalamnya, kata Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
kamu termasuk orang-orang yang memasukinya. Setelah itu Umair radhiyallahu anhu mengeluarkan beberapa biji kurma dari Hudaij, sekeduk antaranya, dan mulai memakannya supaya mempunyai kekuatan untuk bertempur. Kemudian ia berkata, terlalu lama jika aku harus menunggu kurma ini habis. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia pun membuang biji-biji kurmanya lalu maju ke medan perang sehingga ia syahid dalam peperangan itu. Ayat di atas juga mengatakan pujian khusus untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dapat menahan rasa marah dan memaafkan orang lain. Inilah sifat yang mulia dan terpuji. Para ulama telah menulis, apabila saudaramu melakukan satu kesalahan, maka buatlah 70 alasan untuknya. Dan apabila hatimu tidak menerimanya, maka bukannya orang itu yang dicela, tetapi celalah dirimu sendiri, karena betapa kerasnya hati kita. Dan apabila saudara kita mengajukan alasan, maka terimalah alasannya itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta maaf tetapi tidak mau memaafkan, maka ia menanggung dosa sebanyak memungut pajak yang zalim. Rasulullah SAW menerangkan bahwa sifat orang-orang beriman adalah cepat marah dan kemarahannya cepat pula redanya. Beliau tidak bersabda bahwa orang yang beriman itu tidak memiliki sifat pemarah. Akan tetapi beliau bersabda bahwa orang yang beriman adalah orang yang cepat reda kemarahannya. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa tidak marah oleh perkataan yang membuat marah, ia adalah keledai. Dan orang yang diminta maaf tetapi tidak memaafkan, ia adalah syaitan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang menahan amarahnya, bukannya berfirman dan orang-orang yang tidak mempunyai sifat marah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan marahnya pada saat ia bisa melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keamanan dan iman. Yang dimaksud tentu bukan sabar karena terpaksa, tetapi tetap bersabar meskipun ada kemampuan untuk melampiaskan kemarahannya. Jadi, yang dimaksud hal di sini bukan karena dia tidak mampu untuk melawan, tapi justru sebaliknya. Dia marah, tapi dia mampu untuk melawan dan mampu untuk membalas orang yang membuat dia marah. Nah, ketika dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas, itulah orang yang imannya kuat. Bersabar dengan sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan, tidak ada keteguhan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keteguhan seseorang terhadap kemarahannya. Maka barang siapa meneguh kemarahannya, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi batinnya dengan iman. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa mampu untuk marah tetapi ia menahan kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan semua makhluk dan berfirman, pilihlah bidadari yang kamu sukai. Nah, bayangkan orang yang dibuat marah tapi dia mampu untuk menahan kemarahannya, maka Allah akan menjamin dia di surga nanti untuk memilih bidadari. Bayangkan, Allah memerintahkannya, pilihlah bidadari yang ia sukai. Coba kita bayangkan kalau di dunia ini ada orang yang berkata, ya fulan, pilihlah anak perempuanku yang kau sukai. Bagaimana kira-kira? Maka Rasulullah SAW bersabda, pahlawan itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi pahlawan adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Nah, Rasulullah juga mengatakan hal yang sama. Seorang pahlawan itu bukan seorang yang dengan kekuatannya dia bisa melampiaskan kemarahannya, tapi seorang pahlawan adalah seseorang yang punya kekuasaan dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia bisa mampu untuk menahannya. Itulah pahlawan. Ketika seorang hamba sahaya perempuan Ali bin Imam Husain radhiyallahu anhu
manusia sedang menolongnya untuk mengucurkan air wudhu. Tiba-tiba cerek jatuh dari tangannya sehingga melukai wajah Ali bin Imam Husain radhiyallahu anhu. Lalu ia melihat hamba sahaya perempuan dengan marah. Maka hamba sahaya perempuan itu berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaizi, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ali radhiyallahu tak berkata, saya tahan kemarahan saya. Kemudian ia membaca lagi, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Ali radhiyallahu ta'ala berkata, semoga Allah mengampunimu. Lalu ia membaca, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, engkau saya merdekakan. Suatu ketika, seorang hamba sahaya laki-lakinya membawa satu mangkuk yang penuh dengan daging yang masih panas untuk seorang tamu. Lalu mangkuk itu jatuh di atas kepala anaknya yang masih kecil sehingga anak itu meninggal dunia. Maka ia berkata kepada hamba sahayanya, engkau merdeka. Ia sendiri sibuk mengurusi dan mengkafankan penguburan anaknya. Nah, bayangkan seorang anak kecil, anaknya kita misalnya, meninggal tanpa sengaja dibunuh. Ini bukan membunuh sengaja, tapi tidak sengaja. Dengan cerita tadi, tanpa dibunuh, tapi tidak sengaja membunuh, yaitu tercurah dengan air panas itu meninggal. Nah, bagaimana ketika kita mengalami hal itu? Maka kita akan marah dengan sejadi-jadinya. Tapi Sayyidina Ali dengan kejadian itu dia tidak marah, tapi malah memerdekakan budaknya. Nah, dengan hal ini maka sangat jelas sekali sesuatu kemarahan itu merupakan dari syaitan. Maka Allah menjamin orang-orang yang mampu menahan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk marah, maka itulah yang kemarahan yang bisa Allah sempurnakan dengan memilih bidadari yang dia inginkan. Maka daripada itu, bagaimanapun caranya, apabila kesalahan itu tidak sengaja dilakukan oleh orang lain, maka berusahalah kita untuk menahan kemarahannya, walaupun terhadap siapapun. Semoga dalam pertemuan ini kita mendapatkan manfaat-manfaat ilmu. Semoga dalam pertemuan ini kita bisa mengambil sedikit banyak manfaat-manfaat serta bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amal ibadah, khususnya apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita kerjakan, selalulah kita berusaha mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang kita dengarkan barusan tadi, yaitu berusaha untuk semaksimal mungkin dan berusaha untuk sesabar-sabarnya. Karena sabar itu adalah apa-apa yang kita mampu untuk marah, tapi Allah perintahkan kita untuk sangat bersabar. Makanya Allah janji kepada kita yang mampu menahan kesabaran dengan memilih secara langsung bidadari-bidadari di surga nanti yang kita inginkan. Mungkin cukup sampai di sini saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.